Pada tahun 1997 itu terjadi kecelakaan di situ. Di situ jadi rel, itu ada jembatannya kan, ada sungai di situ. Kereta itu jatuh ke sungai hingga terdapat korban jiwa yang lumayan banyak. Setelah itu ada kejadian yang lebih mengerikan. Itu kurang lebih tahun 2007 mas, terjadi kecelakaan lagi mas. Saya merinding mas kalau cerita itu jujur. Kecelakaan itu seperti siklus 10 tahunan mas, dari 97 ke 2007. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surodiro Joyoningrat lebur dening pangastuti. Kembali lagi di Telaga Sunyi, channel horor penguak misteri tanpa basa-basi. Kali ini kita kembali lagi di segmen podcast horor. Nah, untuk episode kali ini kita mendatangi salah satu tempat narasumber yang akan menceritakan ceritanya malam kali ini. Langsung saja kita perkenalkan di sini narasumbernya. Ya, Mas, bisa perkenalkan diri ke teman-teman di rumah? Ya, nama saya Eko. Saya berdomisili di Purwokerto. Untuk kesibukan sehari-hari saya bekerja di bidang jasa konstruksi. Ya. Cerita apa yang hendak dibawakan kali ini, Mas? Kali ini saya akan membawakan cerita di salah satu tempat di Purwokerto. Itu ada di Kabupaten Banyumas bagian barat. Itu ada sebuah rel yang terkenal cukup lumayan bersejarah ceritanya. Ya, penasaran seperti apa kisah selengkapnya? Langsung saja kita dengarkan dari Mas Eko. Pasang headset kalian, tutup pintu rapat-rapat. Here come the story. Ya, jadi awal mulanya itu saya diceritani atau dikisahkan oleh salah satu sesepuh sana. Jadi rel itu dibangun pada saat masa penjajahan Belanda. Itu sampai sekarang itu ada beberapa kejadian-kejadian yang luar biasa. Berarti ini letak relnya itu berada di tempat Mas Eko tinggal sebelumnya gitu? Iya. Itu awalnya dari ayah saya sendiri. Pernah mengalami kejadian itu pada saat saya masih kecil, pada saat saya masih bayi. Itu sekitar tahun 1996. Di sana ya saya itu, kalau orang dulu kan jarang pakai sepeda motor ya kemana-mana. Itu dari suatu tempat, dari tempat saudara, melewati rel tersebut. Pas saat di rel tersebut itu diperlihati seperti banaspati. Awalnya itu terlihat api kecil, kemudian lama-lama membesar, sempat hampir kayak mengejar. Nah, kemudian ya saya itu lari pulang sampai ke rumah. Pas di depan rumah itu langsung pingsan. Ya gitu. Nah, tapi itu banaspatinya ngikutin nggak, Mas? Atau nggak jadi ngejar? Nggak jadi ngejar. Berarti tetap di rel itu. Karena rel itu waktu itu masih jauh sama pemukiman warga. Dan jadi masnya, bapaknya Mas Eko ini lari lumayan jauh berarti itu ya? Lumayan jauh, itu sekitar ada 1 kilo kurang lah dari rumah. Kejadian malam hari berarti atau? Kejadian malam hari sekitar tengah malam, sekitar pukul 12 pada saat itu. Nah itu berarti saat kan pingsan itu tadi. Itu yang pertama kali menemukan bapaknya itu siapa? Itu yang pertama kali mbah saya sama ibu saya. Kemudian pingsan, dan beberapa lama sadar, kemudian menceritakan itu kepada keluarga. Berarti ditemukan juga masih pingsan ya?
belum sadar dulu terus baru ketemu gitu. Belum, pada saat itu kebetulan sudah hampir sampai rumah itu belum sampai masuk, katanya itu udah pingsan duluan, udah pucat kayak gitu. Kemudian setelah itu ada kejadian yang lumayan menarik. Itu selang kurang lebih 1 tahun, pada tahun 1997 itu terjadi kecelakaan di situ. Di situ jadi rel, itu ada jembatannya kan, ada sungai di situ. Kereta itu jatuh ke sungai hingga terdapat korban jiwa yang lumayan banyak pada saat itu. Untuk pastinya saya kurang paham, sekitar mungkin puluhan korban jiwanya. korban jiwa. Itu gerbong yang masuk ke sungai banyak nggak atau hanya beberapa? Ada beberapa, tidak sampai semuanya. Kemudian setelah itu banyak kejadian-kejadian menarik di situ. Pasca kecelakaan itu Pasca tadi. kecelakaan itu, jadi tempat itu semakin horor, semakin angker. Ada tetangga saya yang diperlihati seperti sosok perempuan di situ. Kemudian ada yang genderuwo dan lain sebagainya ada. Nah, pada saat itu kemudian mbah saya sendiri sempat juga diperlihati sesuatu di situ. Jadi pada saat itu mbah saya habis, kalau nggak salah, nonton Lengger atau apa kayak gitu, malam-malam. Kalau zaman dulu kan masih hiburannya orang desa, Lengger, wayang dan lain-lain. Itu pada saat pulang melewati situ, itu diperlihati kaki doang, itu sangat besar, tinggi, kurang lebih itu seperti setinggi pohon kelapa. Kakinya doang itu? Kakinya doang. Itu satu kaki atau dua kaki itu? Dua, jadi cuma mungkin karena takut mungkin ya, kaget atau gimana, baru lihat kakinya udah lari duluan. Cuma nggak sampai pingsan. Tapi itu nggak sempat memastikan kayak ngelihat ke atas lagi, itu nggak sempat berarti? Belum sempat. Nah, saat lari itu setelah beberapa meter masih kelihatan. Nah, kemudian katanya ditengok lagi ke belakang sudah hilang. Berarti larinya itu sambil nengok-nengok ke belakang gitu ya? Setelah sambil beberapa meter, memastikan iya, memastikan. Nah, kemudian setelah kejadian itu masih ada beberapa kejadian itu seperti orang yang tertabrak kereta di situ. Kemudian di situ juga kan, di rel itu setelah jembatan itu seperti ada kayak samping-sampingnya rumput ya gitu loh. Itu banyak yang ngeliarin kerbau di situ buat cari makan. Itu sempat tertabrak kerbaunya beberapa kali gitu. Kemudian untuk setelah itu banyak juga yang kayak kereta anjlok lagi, cuma nggak sampai kecelakaan. Itu kereta anjlok itu saya tahu sampai kurang lebih 3 atau 4 kali ya. Kemudian setelah itu banyak sih kejadiannya. Tapi ini pasca kecelakaan yang pertama itu tadi berarti? Pasca kecelakaan pertama. Sebelum kecelakaan itu, jadi frekuensi terornya itu nggak setinggi setelah kecelakaan ya berarti? Sebelum kecelakaan belum tinggi teror frekuensinya. Jadi benar-benar kayak kecelakaan itu tadi ngasih impact yang benar-benar luar biasa ya untuk hal-hal seperti itu. Jadi kayak tambah serem gitu di situ. Kemudian ada salah satu orang tua di situ itu mengatakan kalau di situ itu seperti kayak ada sebuah pasar gaib buat transaksinya para makhluk yang
kita Makhluk nggak bisa astral. masuk astral di situ. Jadi banyak yang kejadian-kejadian yang tidak diduga. Nah itu menyangkut pasar goibnya itu tadi, ada nggak sih yang pernah menyaksikan secara langsung? Kalau setahu saya itu belum ada. Belum ada. Cuma mungkin orang-orang dulu Hmm. yang mungkin bisa melihat itu mungkin tahu. Dan itu berani berbicara kayak gitu kan mungkin sudah pernah Iya. mempunyai pengalaman sendiri. Itu yang melihat. Barangkali kalau ada yang mendengar suara bising-bisingnya doang itu nggak ada juga mas. Kalau bising-bising sering mas di situ. Bising-bising kayak orang transaksi seperti itu. Kalau bising-bising ada. Rame mas biasanya. Rame kalau itu banyak yang kalau dikasih dengar orang lewat bawa motor kayak di situ rame kayak gitu. Itu sering. Oh, berarti ini relnya itu bisa dilewati juga, bukan yang pinggirnya full kayak pohon-pohonan doang gitu. Berarti emang buat penyeberangan juga di situ. Jadi di situ itu ada rel, tapi sampingnya ada jalan juga mas. Oh, jalannya di Jadi, sampingnya. Di sini rel, sampingnya juga ada jalan untuk transportasi darat naik. Kayak gitu. Nah, setelah itu ada kejadian yang lebih mengerikan. Itu kurang lebih tahun 2007 mas. Saya masih ingat pada saat itu saya masih kelas 5 kelas 5 SD. Saat itu saya kalau menyaksikan langsung saya nggak menyaksikan mas, cuma pagi hari rumah saya kan nggak terlalu jauh dari situ, kurang lebih nggak sampai 1 kilo lah. Pagi hari kurang lebih pukul 3 dini hari mas, itu terjadi suara benturan yang sangat keras sampai terdengar di rumah saya. Hingga akhirnya orang-orang sekitar pada bangun. Ternyata di situ terjadi kecelakaan lagi mas. Saya merinding mas kalau cerita itu jujur. Dan kemudian jam 5 pagi sudah semakin banyak orang yang berdatangan, tapi dari pihak dinas terkait atau pemerintah sekitar belum menurunkan, belum ada evakuasi. Jadi saat itu korban itu lebih banyak dari kejadian sebelumnya. Yang 97. Iya. Pas itu saya lihat itu ada kurang lebih 3 gerbong mas. Itu masuk ke sungai. Pas di tengah-tengah. Kemungkinan gerbong tengah. Itu korban sampai, kalau itu sampai ratusan mas. Soalnya kalau kereta api dulu belum kayak sekarang kan, masih satu gerbong masih bisa muat numpuk-numpuk, ada pedagang, ada yang lainnya juga. Itu alhamdulillah ratusan. Kebetulan tetangga saya itu yang ada yang punya mobil, dan pada saat itu belum banyak yang punya mobil. Tetangga saya ada yang punya mobil pickup mas, itu buat ngangkutin korbannya, jenazahnya. Itu sampai sekarang mobilnya masih ada. Itu sampai berapa kali lah bolak-balik itu dibawa ke rumah sakit terdekat. Nah, setelah kejadian itu di lokasi itu semakin naik lagi intensitas itunya, semakin itu mas, horor mas. Lebih banyak lagi, sempat kejadian-kejadian ya kalau mau diceritain satu-satu itu mungkin banyak banget mas. Intinya pada saat itu lebih banyak kejadian lagi, penampakan lebih banyak lagi. Dan ada sesepuh di situ, itu pada saat itu katanya kayak pemimpinnya mungkin di situ itu minta tumbal mas. Jadi di situ itu ya, iya, nggak cukup orang mungkin gitu. Sampai akhirnya mintanya apa ini mas?
pada saat itu seingat saya itu minta, yang saya ingat itu 3 mas. Yang satu minta, satu itu minta digelarkan pertunjukan wayang kulit, kemudian ada tari ronggeng, dan yang terakhir itu disembelihkan kerbau bule mas, kerbau bule itu. Dan itu dua pementasan itu tadi harus di situ juga berarti? Kalau pementasannya nggak harus di Nggak situ. harus di situ. Kalau untuk yang untuk wayang kulitnya itu kebetulan di sekitar rels itu ada lapangan mas, ada lapangan sepak bola, akhirnya digelar di situ. Untuk ronggengnya setahu saya di situ mas, di lokasi itu, sekitar situ. Kemudian juga untuk penyembelihan kerbaunya juga di situ. Itu full badannya yang akhirnya ditinggal di situ atau cuma kepalanya doang ini? Setahu saya full mas. Full badan ditinggal Iya. di situ. Itu berarti kan ini udah disembelih terus digeletakkan begitu saja, diletakkan begitu saja. Iya. Jadi ya ada sesajennya mungkin. Soalnya pada saat itu saya juga nggak mengikuti pas prosesi penyembelihannya itu, cuma diceritain ya. Itu dipisah kepala sama badan sendiri-sendiri. Nah itu akhirnya berefek atau tidak? Itu memang ada efeknya mas. Untuk intensitas kayak penampakan, hal-hal mistis lainnya itu mulai berkurang, cuma masih tetap ada sampai saat ini kayak gitu. Cuman ya pokoknya jadi nggak lebih sering kayak sebelumnya. Karena pas saat itu ada yang bilang juga kecelakaan itu seperti siklus 10 tahunan mas, dari 97 ke 2007. Mungkin walau a'lam ya mas, kalau tidak dikasih ritual seperti itu mungkin bisa terjadi lagi. Cuma kita juga tidak tahu, tragedi kayak gitu sudah kehendaknya Allah. Ya. Nah ini kan tadi katanya siklus 10 tahunan. Nah tadi dari 97, 2007, tahun 87-nya ada nggak itu mas? Tahun 87 belum ada mas. Belum ada. Jadi setahu saya itu 97 itu pertama. Cuma untuk kecelakaan kecil kayak misalnya kereta anjlok itu sering dulu. Dari tahun 97 ke 2007 itu dulu sering. Dan setelah 2007 itu diadakan gitu, alhamdulillah sampai sekarang sudah nggak ada kejadian kecelakaan lagi di situ. Entah itu kecil kayak anjlok itu udah nggak ada. Bahkan saya sendiri itu sempat merasakan mas, sempat merasakan hal aneh juga di sekitar situ. Itu pas waktu itu sekitar tahun mungkin 2010 mungkin mas. Itu saya habis buka bersama di sekolahan saya, waktu saya SMP. Saya lewat situ itu serasa diboncengin makhluk. Itu baunya wangi banget mas. Nah tiba-tiba motor saya pas saat itu terasa berat. Saya masukin oper ke gigi 2, gigi 3 itu rasanya kayak pakai gigi 1 ya gitu loh mas. Itu lumayan panjang, sekitar ada 300 meter. Merasakan kayak gitu. Itu pas saat itu sepi, nggak ada kendaraan lain. Nah pas itu kemudiannya papasan sama mobil. Papasan sama mobil itu seperti kayak dilepas mungkin. Langsung jalannya enteng lagi. Terus saya sampai rumah juga pucat katanya itu. Itu. Kemudian setelah itu banyak juga kayak adalah beberapa orang yang tertabrak kereta gitu. Karena dulu itu masih banyak orang yang jalan di atas rel.
kayak gitu. Sempat saudara saya sempat hampir mas. Hampir ketabrak. Iya, itu pas saat itu sedang melewati jembatan itu, ada kereta sudah dibunyiin pengeras. Klaksonnya. Iya, itu seperti tidak terdengar. Sadar-sadar itu sudah terlihat keretanya. Terus kemudian saudara saya lompat ke sungai itu. Berarti ini dari depan ya, bukan dari belakang. Dari depan. Itu setelah ditanya katanya nggak dengar kereta, nggak lihat kereta juga. Setelah dekat baru lihat. Terlihat. Gitu. Terus kemudian ada juga kayak yang sempat mungkin nggak tahu sengaja atau enggak, itu kayak orang bundir itu mas. Di situ. Jadi malam-malam kalau ada sesuatu kereta itu, kalau malam-malam atau entah kapan, biasanya kalau setelah ada kejadian itu menyalakan klaksonnya itu panjang. Itu udah saat itu malam-malam terdengar kayak gitu, akhirnya ada yang ke situ mas, ngecek, ada yang ngecek, ternyata benar habis nabrak orang. Itu orangnya kayak habis kayak ngelamar kerjaan ya gitu loh mas. Jadi di tasnya itu ada kayak ijazah dan surat-surat lainnya. Itu hancur mas, tubuhnya hancur. Lah saat itu saya mau ngecek juga ke lokasi, tapi hujan mas. Kemudian hujan, saya nggak jadi. Teman saya pada banyak yang ke situ, itu ada nyari bagian tubuhnya mas. Tapi itu ketemu semua bagian tubuhnya? Enggak mas. Oh, ada yang nggak ketemu? Iya, setahu saya nggak ada yang ketemu. Nggak ada yang ketemu? Maksudnya ada yang nggak ketemu. Ya. Itu seperti kayak jari juga banyak yang itu gitu mas. Setelah itu banyak juga selain kejadian orang tertabrak itu di jalan yang samping rel kereta itu banyak terjadi kecelakaan yang sampai merenggut korban mas. Itu terakhir yang saya tahu itu tahun kemarin, tahun 2023. Seingat saya itu ada siswa sekolah, anak sekolah itu tertabrakan di situ, di samping rel itu sampai badannya itu kayak hancur. Ini tabrakan sama apa ini? Sama kereta atau sama? Enggak, itu sama apa? Sama kendaraan lain. Sama mobil kan nggak salah. Truk. Tapi kejadiannya di rel situ. Sekitar situ. Kan itu relnya berdampingan ya, gitu. Sebelah. Nah setelah itu banyak juga, ada beberapa lah itu yang kayak dilihati sosok anak tersebut malam-malam pakai baju sekolah mas. Jadi gentayangan itu ya? Iya, itu sempat berapa hari, gak lama. Lah itu ada tindakan pengusiran atau akhirnya hilang sendiri itu mas? Setahu saya hilang sendiri itu mas. Gak diadain apa-apa ya. Karena pas saat itu katanya itu tetangga saya ada yang nolong. Itu kan dulunya itu pas kejadian ditutup daun pisang. Korbannya. Iya, itu daun pisangnya nggak dibuang, tetap di situ. Terus terakhir kemarin juga belum lama terjadi insiden mas di sekitar situ. Jadi pas saat itu pagi menjelang subuh, itu malamnya hujan lebat mas. Itu hujan lebat seharian. Itu terjadi longsor mas di wilayah rel tadi, sehingga rel tersebut tertutup dengan longsoran material tanah. Itu akhirnya yang menyebabkan
pengalihan rute kereta api dari stasiun Purwokerto. Oh, berarti akhirnya rels itu untuk sementara nggak dilewatin lagi. Pada saat itu sekitar 2 hari Mas Oh, 2 dilakukan hari. pembersihan dari material-material longsor itu. Setelah 2 hari terus dibuka lagi, cuma untuk kecepatan keretanya masih berkurang di situ, belum melewati situ. Mungkin itu sih Mas yang sedikit saya tahu Oh iya. dari cerita rel kereta api di dekat tempat saya tinggal. Sebelumnya terima kasih sudah berkenan membagikan ceritanya di Telaga Sunyi. Terus ya semoga di lain kesempatan diberi kesempatan lagi buat cerita lagi di sini. Amin, amin. Dan buat teman-teman di rumah yang punya pengalaman horor, misteri atau apapun itu dan berkenan untuk membagikannya di Telaga Sunyi, bisa langsung menghubungi via sosmed kami atau kirim ke alamat email kami. Ya, terima kasih Mas Eko. Siap. Kami dari tim Telaga Sunyi mengucapkan terima kasih kepada teman-teman di rumah yang sudah menonton. Terus dukung channel ini dengan cara like, subscribe, dan share, dan juga komen. See you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.